Shalom, perkenalkan nama saya Yunita Saring, Prodi Pendidikan Agama Kristen, saya angkatan 2020. NIR 1020207783. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian term, luas term, dan pengertian proposisi dan pengertian definisi. Nah, kita masuk dalam materi yang pertama, yaitu pengertian term. Apakah itu term? Term adalah kelompok kata yang merupakan ungkapan lahiriah dari pengertian. Nah, sebagai ungkapan lahiriah dari pengertian, term dapat terdiri dari satu kata atau lebih. Adapun luas term, berdasarkan segi luasnya, term dapat dikenal dalam 3 jenis, yaitu term singular, term partikular, dan term universal. Yang pertama yaitu term singular. Term singular adalah term yang dengan tegas menunjukkan satu benda, satu individu, atau satu realitas tertentu. Misalnya, Pak Amir, Jawa, Gunung Merapi, gadis tercantik di desa ini. Nah, yang kedua yaitu term partikular, adalah term yang menunjukkan hanya sebagian dari seluruh luasnya, atau sekurang-kurangnya satu, dan yang satu itu tidak tertentu. Misalnya, beberapa gedung banyak pengunjung. Yang ketiga, term universal. Term universal adalah term yang menunjukkan seluruh luasnya tanpa ada yang terkecuali. Misalnya, semua dokter. Adapun term berdasarkan arti, yaitu univok, ekuivok, dan analog. Nah, apakah itu univok? Univok adalah suatu kata digunakan dalam arti univok bila kata tersebut digunakan untuk dua hal atau realitas, atau lebih dalam satu arti yang sama. Yang kedua yaitu ekuivok, adalah suatu kata digunakan dalam arti ekuivok bila dengan kata tersebut dimaksudkan dua hal atau realitas yang sama sekali berbeda atau berlainan. Yang ketiga yaitu analog. Analog adalah suatu kata digunakan dalam arti analog bila kata tersebut digunakan untuk dua hal atau realitas dalam arti yang sama tetapi sekaligus berbeda. Nah, kita masuk dalam proposisi. Apakah itu proposisi? Proposisi merupakan ungkapan lahiriah dari putusan. Nah, sebagai ungkapan lahiriah dari putusan, proposisi selalu terdiri atas rangkaian term yang berfungsi sebagai subjek dan predikat. Proposisi juga dapat dirumuskan sebagai pernyataan yang di dalamnya manusia mengakui atau mengingkari sesuatu tentang sesuatu yang lain. Nah, kita masuk dalam proposisi kategorial. Apakah itu proposisi kategorial? Proposisi kategorial adalah suatu pernyataan yang terdiri atas hubungan dua term sebagai subjek dan predikat serta dapat dinilai benar atau salah. Definisi. Nah, apa itu definisi? Kata definisi berasal dari bahasa Latin atau definire, yang berarti membatasi atau mengurung dalam batas tertentu. Definisi secara sederhana dipahami sebagai penentuan batas pengertian bagi seluruh istilah. Adapun tujuan membuat definisi yaitu untuk memberikan batasan atau makna pada sebuah istilah sehingga menghasilkan kesepakatan untuk masyarakat secara global. Nah, apa teknik membuat definisi? Nah, teknik membuat definisi yaitu yang pertama, tentukan kata atau istilah yang akan didefinisikan. Yang kedua, tentukan unsur-unsur pokok atau isi yang ingin disampaikan dalam definisi. Yang ketiga, sampaikan unsur-unsur pokok tersebut dalam bahasa yang ringkas, padat, dan jelas sehingga dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Nah, adapun aturan-aturan dalam merumuskan definisi. Yang pertama, definiens harus dapat dibolak-balikkan dengan definendum. Aturan ini mengandaikan bahwa luas definiens dan definendum harus sama besar. Yang kedua, definendum tidak boleh
masuk ke dalam definiens. Definiens harus sungguh-sungguh menjelaskan aturan ini. Ini pun menegaskan bahwa setiap definisi yang baik harus selalu berusaha agar istilah atau term yang didefinisikan betul-betul dipahami secara jelas. Yang ketiga, definiens harus bersifat paralel dalam definendum. Definiens tidak boleh berbentuk negatif sejauh masih dapat dirumuskan secara alternatif. Itulah materi yang saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.